wabarakatuh. Salam sehat. Selamat berjumpa kembali di aplikasi komputer. Hari ini kita akan belajar tentang program SketchUp, ya, terutama tentang tools. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada select, eraser, paint bucket, move, rotate, scale, dan seterusnya. Perlu diketahui saya menggunakan SketchUp Pro 2018. Yang mana mungkin nanti akan berbeda di posisi-posisi toolsnya atau mungkin fitur-fiturnya ya. Tapi kurang lebih standarnya akan seperti ini. Jadi di sini ada workspace ya yang kita bisa gunakan untuk menggambar. Langsung bentuknya adalah 3D, 3 dimensi. Walaupun benda objeknya ini adalah manusia 2 dimensi ya. 2D, tapi dia bisa mengikuti view kita dari ke segala arah. Kemudian di sini ada dasarnya atau base-nya ya, atau tanahnya. Di sini ada langitnya. Ini kalau kita orbit ya. Kemudian di sini ada tool-toolsnya yang bisa kalian nanti tambah dan kurangkan ya. Di klik kanan di sembarang tempat ya, tapi di atas ini sembarang tempat boleh. Di sini nanti kalian bisa centang semuanya kalau misalkan memang mau lengkap. Tapi biasanya semakin banyak tools yang ada di sini, maka workspace-nya semakin kecil dan akan nanti malah mengganggu. Jadi lebih baik kalau saran saya nanti kalian harus lebih belajar menggunakan shortcut ya. Yang seperti di tool ini kan ada shortcut-shortcutnya ya. Yang di select berarti dia space, eraser ada I, kemudian paint bucket ada B, dan seterusnya. Yang bisa pakai shortcut supaya workspace-nya lebih lebar. Oke, langsung saja ya. Jadi kita belajar tentang tools ya. Tools ini kalau di AutoCAD bisa kita sebut sebagai toolbar modify ya, untuk mengubah, untuk mengedit, untuk memodifikasi ya. Nah, di sini ada karena ada move, rotate ya, dan seterusnya. Kalau menggambar berarti pakai tool yang draw ini ya. Ada lines, arc, shapes, rectangle ya, dan circle dan seterusnya yang ada di sini. Oke, jadi langsung ya. Yang pertama di tools ini ada select. Select ini berarti untuk select ya, untuk memilih atau mengklik. Nah, jadi di sini kalau kita klik select, maka di workspace kita shortcutnya menjadi warna hitam, sama persis seperti yang ada di sini select atau yang ada di atas select ya. Fungsinya sama, yaitu untuk men-select ya. Misalkan orang ini saya mau pilih diam, berarti kita klik kiri. Otomatis kalau sudah warnanya menjadi biru, dia terselect. Nah, baru ini kita bisa mengeditnya atau memodifikasinya. Misalnya kita move ya, tinggal kita move ya. Atau kita copy ya. Nah, atau mau kita putar ya pakai key ya, shortcutnya seperti ini. Ya. Jadi fungsinya select adalah untuk men-select, untuk memilih benda, untuk memilih objek yang ada di workspace kita. Oke, jadi shortcutnya adalah space ya, atau spasi di keyboard kalian, itu untuk space. Makanya kalau menggambar itu usahakan dua tangan selalu difungsikan ya. Jadi tangan kanan untuk memegang mouse, yang tangan kiri untuk memegang keyboard. Ya, itu standarnya. Tapi kalau kidal ya berarti sebaliknya. Jadi jangan sampai menggunakan satu tangan kanan saja. Jadi menggunakan mouse nanti capek. Jadi harus kanan, kiri, atas, bawah. Nah, jadi gunakan juga lebih cepat untuk menggambar, yaitu keyboard kalian atau tangan satu kalian ya. Oke, setelah itu setelah select atau space ya shortcutnya, kemudian yang kedua ada eraser atau penghapus. Kalau kita klik di sini ya, kursor kita sudah berubah menjadi penghapus ya, gambar penghapus. Tinggal kita pilih mana yang mau dihapus. Nah, bedanya kalau penghapus di sini dia tidak bisa menghapus permukaan di sini ya. Nah, dia harus bisa menghapusnya dengan line ya. Jadi kalau kita hapus di permukaan bidang surface-nya ini, dia tidak akan bisa hilang. Tapi kalau kita pas klik dengan garisnya, dia akan hilang ya, atau terhapus. Itu juga dimanapun posisinya dia akan terhapus. Yang penting jangan di permukaan atau surface. Oke, itu untuk
menghapus ya. Tool eraser atau shortcutnya E. Kemudian yang kedua pin bucket ya. Ini adalah untuk kita memberikan warna atau memberikan notasi arsir. Nah, ini warnanya apa kok tidak tahu. Nah, ini harus dimunculkan di default tray-nya ya. Nah, cara memunculkan default tray-nya di window, di sini nanti akan kita geser sedikit ke bawah, di situ nanti kita munculkan material. Kalau sudah muncul seperti ini berarti kita klik di sini ya. Nah, ini pinnya, ini yang auto hide-nya kita klik ya supaya dia terpaku di sini. Nah, kalau kita sudah hidupkan pin bucket ya sama seperti ini, atau kita bisa seperti ini, atau bisa klik B. Nah, otomatis dia akan keluar seperti ini. Kita bisa klik di sini material apa yang kita gunakan. Oh, ternyata masih default. Coba kita ganti materialnya ke ini ya, aspal. Nah, karena ini komponen dia tidak akan bisa diwarna. Ya, kita harus membuat suatu bidang lagi. Misalkan di bawahnya ya. Kita buat rectangle atau R ya. Kemudian, nah ini sudah. Kalau kita spasi select ya, nah ini akan berubah. Berbeda dengan yang misalkan yang di sebelah sini. Nah, bidangnya berbeda. Jadi kalau kita klik kiri sekali di sini, maka akan terselect di sini, klik sekali di sini. Kalau mau klik dua-duanya, ya tekan shift atau control. Nah, kalau di control ini kita muncul kursornya di situ ada plus, berarti dia menambahkan. Kalau control dan shift maka jadinya minus, sayang. Berarti ini untuk unselect ya. Kalau kita tekan shift, tahan shift ya, dia akan keluar seperti ini. Ya, ini bisa ditambah, dikurang seperti itu. Ya, oke, jadi kita kembali ke pin bucket ya. Pin bucket atau B ya, B dia akan keluar seperti ini. Kita pilih dulu materialnya. Nah, ini adalah standar dari SketchUp bawaan. Jadi di sini ada banyak ya. Yang pertama ada in model. In model ini berarti apa yang sudah kita pakai dalam workspace kita. Karena kita ini baru, mungkin in modelnya hanya sedikit. Nah, seperti ini. Ini Stacy hair ya. Jadi ini rambutnya Stacy, warna kecoklatan ya. Kemudian di sini ada Stacy skin ya. Berarti ini adalah kulitnya Stacy. Stacy ini nama orang ini ya, perlu diketahui. Kemudian di sini ada Stacy pants ya, dan ini ada Stacy skirt dan seterusnya. Jadi apa yang in model ini adalah yang kita sudah pakai di dalam workspace kita atau dalam model kita. Kemudian di bawahnya adalah materials. Nah, ini ada folder-folder ya. Nah, tapi lebih enak lagi kalau material ini kita tampilkan secara seperti ini ya. Nah, langsung di sini ada 3D printing ya. Kemudian ada aspal, kemudian ada brick. Nah, ini tinggal kita pilih aja ya. Caranya sangat mudah. Misalkan tadi ya, kita kembali ke aspal dulu. Kita klik aspal ya, kemudian klik kiri ya. Kemudian kursor kita sudah berubah menjadi pin bucket seperti ini, tinggal kita klik kiri lagi di surface-nya. Klik, dia otomatis akan berubah. Nah, menjadi aspal ya. Coba kita buat lagi benda rectangle. Kemudian kita push ke atas ya. Nah, ini kita mau warna-warni ya, atau mau kita arsir atau mau kita notasikan dengan pin bucket ya, B. Di sini kita pakai concrete ya. Nah, di concrete, kemudian di line ya kita pakai menggunakan brick ya. Kemudian di sebelah sini kita menggunakan yang lain lagi, misalkan karpet. Sebelah sini lagi kita menggunakan color itu berarti warna ya. Warna-warna di sini sangat komplit. Kemudian color name itu berarti color yang nama yang sudah diberi nama. Bedanya yang di sini masih warna dengan angka-angka kode-kode ya. Kalau di sini dengan nama, jadi sudah ada deep pink, kemudian medium violet red, dan seterusnya. Jadi ini semua sudah ada namanya, bisa supaya lebih mudah untuk memilih atau mengingat ya. Kemudian di sini ada glass dan mirror. Nah, kita tinggal pilih salah satu, misalkan glass di sini, maka dia akan transparan sesuai dengan ini. Nah, ini bedanya adalah kalau yang ada diagonal sepertinya dia transparan atau translucent kita sebutnya. Tapi kalau dia penuh seperti ini, tidak ada garis diagonalnya, dia pekat.
Lalu apakah bisa dirubah? Bisa ya, misalkan kita coba pakai dipping ya. Nah, di sini dipping, di sini kita edit. Nah, di sini ada select, di sini ada edit. Ya, di sini ada select, di sini ada edit. Tinggal kita pilih yang edit. Nah, warna dipping tadi posisinya sebenarnya di color wheel itu ada di sini. Kemudian dia posisi brightness-nya paling tinggi. Jadi gini kita bisa geser, bisa ubah nih. Nah, ini kalau kita geser menjadi hijau, kuning, putih, oranye, dan seterusnya. Ini bisa. Ya, atau kita mau samakan match color of the object in model. Jadi kita klik di sini, kita samakan dengan warna yang di karpet, dia otomatis akan mengikuti. Ya, atau yang di sini match color on the screen ya. Nah, ini kita kemudian screen yang mana ya? Oh, mungkin yang ini. Nah, jadi warna merah. Nah, ini untuk memodifikasi warna, memodifikasi material ya, yang di sini sebelah sini. Kalau ini untuk memilih materialnya. Kemudian di sini ada opacity. Nah, opacity ini yang saya maksud tadi, ada yang translucent atau transparan. Jadi coba ya, ini kita rubah menjadi transparan. Jadi 100%-nya pekatnya ini kita turunkan. Nah, ini setelah otomatis dia akan transparan. Ya, terlihat garis yang ada di dalamnya. Nah, ini cara untuk mengubah material ya. Kalau ini warna, kalau material seperti ini bisa dirubah atau tidak? Nah, kita coba ya. Kita pilih ini material apa tadi. Nah, di sini ada kita sebut sebagai sample paint ya. Nah, sample paint kita klik, kemudian kita klik di materialnya, kita akan terpilih secara otomatis drag, kemudian di sini ada edit. Nah, ini warna-warnanya sudah. Kalau misalkan mau kita ganti warnanya bagaimana? Ya tinggal kita geser color wheel-nya ini. Mau merah, mau kuning, mau hijau ya. Tapi ya nanti pasti akan rusak kalau kurang lebih kalau materialnya sudah ada motifnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ubah menjadi translucent atau transparan juga bisa. Nah, di sini sudah ada garis diagonalnya yang menandakan bahwa material ini adalah transparan. Ya, jadi ini adalah beberapa jenis edit atau mengubah menjadi material ya. Kemudian material ini juga bisa kita buat. Ya, misalkan ini ada create material, ya kita klik di sini, kemudian kita open JPEG ya. Jadi kita bisa pilih JPEG apa yang mau kita gunakan ya. Kebetulan saya ada atau tidak ya. Coba kita gunakan sembarang ya. Ya ini misalkan. Kemudian kita oke. Ya di sini sudah masuk nih. Nah material baru. Tinggal kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, ya dia otomatis akan teraplikasi di sini. Tinggal kita nanti edit aja ukurannya berapa. Ya, ini juga bisa diedit. Nah, di sini kita bisa melihat ada namanya, JPEG-nya itu tadi apa. Di sini ada change-nya di lock. Jadi kalau kita ubah yang lebarnya, maka tingginya juga nanti akan ikut berubah. Saran saya jangan di unlock ya, jangan di unlock seperti ini. Kalau di unlock nanti dia akan terstretch atau tertarik-tarik ya. Coba kita edit supaya lebih besar. Ini angkanya kita rubah menjadi 1500. Nah, dia akan jadi lebih besar. Nah, tapi kalau kebiasaan saya jarang mengedit dari sini, tapi langsung edit di surface-nya sini. Caranya kita rubah ke full pekat dulu ya, supaya tidak terlihat transparan. Jadi select aja. Klik ya, select spasi, select, klik surface-nya, kemudian klik kanan, di sini ada texture, kemudian position. Nah, ini kita bisa mengubahnya di sini. Nah, misalkan kita mau penuhkan gambar ini, tinggal kita geser saja. Nah, ini kita geser ke sana. Otomatis dia akan menjadi lebih besar dan lebih pas. Nah, daripada kita mengotak-atik yang ada di sini, kadang pas, kadang tidak. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi klik kanan surface-nya, kemudian texture. Sama juga yang ada di sini, misalkan ya, ini terlalu besar misalkan ya teksturnya ya. Select dulu bendanya, surface-nya, kemudian klik kanan, texture, position. Nah, kita besarkan, kita kecilkan, kita putar ya. Ya, ini bebas di sini, atau kita miringkan. Nah, otomatis dia akan berubah. Ya, itulah beberapa tentang material ya, material. Oke, setelah belajar material ya, nanti kalian perdalam lagi ya. Material-material ini bisa di-download juga banyak sekali di internet ya, untuk
katalog-katalog apapun itu bisa kalian tambahkan sendiri, seperti membuat grid material tadi, ataupun ada jenis yang sudah bisa langsung diinstal dan dia langsung include di sini juga ada. Tapi saran saya material yang kalian gunakan dalam SketchUp itu adalah material yang memang benar-benar tersedia di pasaran ya, supaya nanti klien kalian atau orang-orang yang meminta desain kalian itu tidak kesulitan memberikan materialnya. Misalkan material ini tidak ada, wallpaper ini di toko bangunan ya misalkan. Nah, jadi daripada nanti pusing sendiri, mending pakai saja material-material yang sudah ada di pasaran. Ya tinggal ketik di Google Image atau di Pinterest, misalkan wood plank atau apa, atau leather atau kulit ya. Nah, jadi bisa nanti kalian sesuaikan dengan apa yang ada di pasaran, kemudian kalian create di sini dan kalian terapkan di model atau objek kalian, supaya nanti lebih memudahkan kalian dalam saat konstruksi. Kalau kalian mencarinya sesuatu hal yang aneh yang tiada duanya ya, nah itu nanti malah susah sendiri nanti kalau tiba-tiba klien kalian minta ingin persis seperti yang ada di gambar. Jadi kalau bisa realistis kasarannya. Oke, kemudian lanjut yang tool selanjutnya yaitu move ya. Nah, di sini shortcutnya adalah M ya, move itu untuk memindah ya. Ya, jadi kita coba pindah box ini ya. Kita coba untuk pindah box ini. Nah, box ini kalau kita pindah move ya, tidak boleh dalam SketchUp itu memindah sebuah benda itu hanya men-select salah satu atau memove satu sisinya sebelum kalian group ya. Jadi dalam SketchUp itu group itu sangat penting dan hukumnya bisa dikatakan wajib ya. Kenapa kok seperti itu? Contohnya seperti ini. Kalau kita move ya, kursor kita atau M move ya, kursornya sudah menjadi plus seperti itu. Nah, ini coba kita pindah, otomatis sudah termagnet ya, terselect seperti ini, garisnya warna biru. Ini kalau kita klik kiri, kita pindah ke sana, benda ini akan rusak ya, akan terstretch, modelnya seperti itu. Nah, jadi begitu juga dengan yang di surface ini pun sama. Kita klik di sini, dia akan memperpanjang, memperkecil ya. Jadi hal yang perlu dilakukan pertama adalah sebelum kita memindahkan objek, kita lihat dulu objek itu perlu di group atau tidak. Kalau tidak perlu di group ya berarti kita drag seperti ini ya, select atau spasi, kemudian kita klik kiri di ujung sini, ditahan, kemudian dibawa ke bawah sampai terselect semua seperti ini ya. Nah, baru kita move, ini baru bisa kita pilih dimanapun base pointnya ya, di sini ya, kemudian di bendanya juga bisa ya. Nah itu, tapi kalau misalkan takut nanti berubah besaran ukurannya, ya mending kita klik kanan kemudian make group ya. Nah ini sudah jadi satu, kita klik langsung jadi satu, walaupun kita move atau M kita di sudut manapun dia akan secara otomatis. Nah ini kita dekatkan kursornya, ini sudah langsung menjadi biru semua ya, otomatis dia akan terpindah. Nah lalu bagaimana cara memindahkan dengan angka ya, memindahkan dengan angka, dengan terukur ya, dengan terukur. Jadi kita move misalkan ke sana sebanyak di pojok kanan bawah ya, di sini ini ada distance atau ukuran ya, kalian bisa cek di situ. Misalkan kalian mau memindah ke arah on red axis, nah di sini ada warna merah, kalau ke sana warna hijau ya, kalau ke atas warna biru ya. Nah, di sini sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Ada hijau, biru, merah ya. Nah, ini kita coba pindah ke red axis. Red axis ya. Kita coba untuk pindah ke red axis seperti ini, 1000 misalkan. Dia akan berpindah secara terukur 1000 ya. Nah, dalam move ini kalau kita klik M ya, nah ini kalau kita lekatkan geser ke surface-nya ini ya, dia akan ada timbul shortcut plus seperti ini ya, akan muncul simbol plus seperti ini ya. Nah, ini kalau kita dekatkan di sini dia akan menjadi rotate ya, klik kiri dia akan rotate. Nah, itu bedanya. Jadi
move ini juga sekaligus bisa kita gunakan sebagai rotate. Kalau pas di surface-nya ini kita dekatkan, dia akan muncul plus seperti ini. Nah, kemudian bisa juga move ini kita gunakan sebagai copy ya, untuk mengcopy, karena di sini tidak ada copy ya. Di dalam SketchUp ini ya tidak ada copy ya. Jadi bisa Ctrl C, Ctrl V ini copy biasa. Tapi kalau saya sering menggunakan move ya, move tapi dengan tahan atau move dengan kontrol ya, dengan klik kontrol, klik, nah otomatis dia akan menambah. Ini kalau kontrolnya kita klik lagi di keyboard ya, dia akan hilang. Nah, dia akan muncul. Nah, oke ya. Oke, coba kita move tapi dengan copy ya. Nah, kita geser ke sana, tekan kontrol sekali, klik. Nah, dia akan seperti ini. Misalkan jaraknya 1500. Nah, seperti itu ya. Jadi kita geser sekaligus mengcopy, itu juga bisa. Lalu mau multiple ya, ingin supaya banyak. Ya, daripada kita naik satu-satu seperti ini, satu kontrol lagi kan lama. Ini kita bisa menggunakan multiple, yaitu kita move ya. Kemudian kita klik base point-nya ke sana, tekan kontrol sekali untuk memunculkan benda berikutnya. Kemudian 1500. Enter. Sebelum klik apapun, ketik X, kemudian 10. Ini berarti mengcopy 10 kali yang tadi. Otomatis dia akan mengcopy banyak benda dengan jarak yang sama ya. Nah, jadi ini fungsinya move ya, untuk memindah dan mengcopy juga bisa ya. Memindah ya seperti ini, memindah. Ya, atau mau dipindah satu berarti ya pindah satu-satu, spasi, kemudian move lagi M ya, kemudian spasi lagi, klik bendanya, move M. Nah, jadi seperti itu ya. Atau mau semuanya tinggal drag seperti ini ya, move seperti ini. Kalau mau mengcopy ya move tapi klik sekali kontrol. Nah seperti ini. Supaya lurus bagaimana? Supaya ke sana pas warna hijau. Nah, kadang-kadang ini tidak muncul. Jadi tekan shift ya. Nah, tekan shift di keyboard kalian, dia otomatis memperbesar, memperkecil. Seperti ini. Misalkan ke merah, berarti dia akan memperbesar merah. Misalkan ke biru, dia akan memperbesar ke biru. Itu tandanya dia sudah sangat lurus, dan kursor kita mau kita gerakkan kemanapun, dia tidak akan bisa. Nah, seperti ini. Ya, jadi itu fungsi dari tools move ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tool selanjutnya, yaitu rotate atau shortcutnya key ya. Rotate berarti berfungsi untuk memutar ya. Coba kita delete dulu. Kita buat rectangle lagi. Ya. Nah, supaya nanti kelihatan perputarannya, kita coba berikan material. Nah, bedanya ya seperti ini tadi ya. Mumpung saya ingat. Jadi kalau kita belum blok bendanya ya, belum grup ya. Nah, ini masih jadi satu. Nah, ini kalau kita material, dia akan berubah satu sisi saja. Tapi kalau misalkan kita sudah menjadikan semua ini menjadi grup ya, seperti ini ya, grup, dia akan satu kali klik warna, dia akan atau material dia akan berubah semuanya ya. Nah, jadi kita coba mewarnai satu sisi yang lain supaya kita lihat perbedaannya ya, perputarannya nanti seperti apa. Oke. Nah, oke, sudah balok ini sudah termaterial semuanya. Nah, di sini kita akan belajar tentang rotate ya, klik ini atau shortcutnya key ya. Nah, key. Nah, ingat ya, kalau sebelum di blok
Jangan langsung diputar, nanti akan seperti ini, dia akan rusak ya, karena yang berputar adalah surface-nya yang di paling atas. Jadi kalau mau memutar semuanya ya, drag semuanya, baru key, baru klik kiri pertama, kemudian klik kiri yang kedua, kemudian kita putar. Nah, kenapa materialnya tidak berputar ya? Itulah seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau ini belum di group, dia akan seperti itu, wajar ya. Jadi kalau kita select dulu semuanya, kemudian make group, nah, kemudian kita key, dia akan berubah karena sudah terkunci materialnya ya, jadi ikut berputar ya. Nah, jadi seperti itu untuk memutar, atau yang move tadi juga bisa move ya. Nah, ini muncul rotate, ini pas tengah center ya. Nah, kalau tadi key tadi ini belum tentu pas tengah ini. Nah, ini harus hati-hati ini. Kalau memutar pas tengah bagaimana? Nah, kalau saran saya kalau mau memutar pas tengah, gunakan yang move tadi, kemudian kita dekatkan kursor kita di simbol plus ini, kita klik kiri, kemudian kita tinggal putar. Untuk memutar dengan angle yang terukur ya, nah, kalian lihat di sudut bawah ya, ya langsung saja dimasukkan. Mau 45 ya tinggal 45, dia otomatis akan berputar secara 45 derajat. Ya, seperti itu. Nah, sama halnya dengan move ya. Jadi rotate di sini juga bisa sebagai copy, tapi copy secara rotasi, yaitu kita rotasikan yang ujung sini ya. Kemudian kita rotasikan seperti ini, tapi tekan sekali kontrol. Terus, nah dia akan menjadi copy di sini. Kemudian kita bisa X2, dia akan mengcopy 2 kali. Nah, jadi atau memutarnya menjadi 2 kali. Nah, jadi seperti itu ya, hampir sama dengan move ya. Kalau kita tekan kontrol maka akan menjadi penggandaan objek ya. Nah, itu adalah tentang rotate ya, rotasi ya. Kemudian rotate ini fungsinya ada beda-beda ya. Kalau warna biru berarti dia memutar dari sumbu biru ya. Ya, seperti ini dia akan memutar seperti ini, tapi kalau rotasinya sumbu garis, kalau garisnya rotasinya berwarna hijau maka dia akan berputar seperti ini. Kalau dia sumbunya atau garisnya berwarna merah, dia akan berputar seperti ini. Jadi beda-beda. Di sini ada warna biru, warna hijau, dan warna merah ya. Ada 3 itu ya. Ada 3 itu. Nah, jadi kalau mau memutar yang seperti ini berarti warna biru. Nah, tinggal kita putar warna biru. Tapi kalau kita mau memutar dengan putaran seperti warna merah ya berarti kita harus dekatkan warna merah, kemudian kita putar seperti ini. Kalau kita mau warna hijau ya tinggal kita putar yang di hijau ini. Nah, ya, seperti itu ya kurang lebih. Jadi itu fungsinya rotasi ya. Atau shortcutnya adalah key ya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang scale atau memperbesar. Nah, perkecil ya. Scale yang fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil. Jadi misalkan kita delete dulu ya yang 2 benda ini, kita select dan delete biasa. Kemudian di sini ada scale ya, atau shortcutnya S ya, dia akan ada tambahan simbol di kursor kita, kemudian kita klik bendanya, dia akan otomatis menjadi seperti ini, muncul titik-titik ya di sudut-sudutnya, di tengah-tengahnya ya. Ini kalau kita geser dia akan memperbesar ya. Contohnya seperti ini, berbesar, berkecil, tapi sifatnya stretch ya. Kalau kalian lihat materialnya dia akan menjadi lebih panjang, lebih tertarik. Nah, oke, kemudian di sini ada juga yang scale ke sana ya. Ada juga scale dari diagonal ke diagonal menjadi dia lebih kecil ya. Kemudian yang di sini dia menjadi lebih ramping ya, pipih. Nah, jadi beda titik beda ya. Jadi kalau misalkan mau memperbesar atau memperkecil dengan cara yang terskala, nah kalian bisa lihat di angka yang paling bawah ini ya. Mau di scale berapa? Ya, benda ini mau saya besarkan 2 kalinya, berarti tinggal geser dulu, kemudian klik 2, enter. Dia akan memperbesar menjadi 2 kali.
lagi, misalkan kita kecilkan separuhnya berarti 0,5. Nah, dia akan menjadi lebih kecil separuhnya. Nah, itu adalah scale ya, fungsinya scale. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang ini ya, push atau pull ya. Nah, ini tool yang sangat sering digunakan di SketchUp ya, untuk men-3D-kan suatu permukaan atau surface. Ya, contohnya kita buat dari awal ya. Kita delete dulu, select dan eraser. Kemudian kita coba buat rectangle. Nah, di sini ada surface ya, kita namakan surface karena dia adalah permukaan atau bidang terdiri dari garis-garis yang tertutup menjadi satu permukaan. Nah, kemudian ini belum bisa dikatakan 3 dimensi karena hanya ada panjang dan lebar, belum ada tingginya. Maka untuk menjadi 3 dimensi kita memerlukan yang namanya push dan pull ya dalam program SketchUp, atau sukatnya P ya. Kemudian coba kita P. Nah, di sini sudah berubah sukatnya menjadi seperti ini. Kemudian nanti kalau kita dekatkan di permukaan dia akan terselect. Kemudian kita klik kiri, kita naik seperti ini. Ya, kita tahan atau ke bawah juga bisa ya. Nah, sesuai dengan surface-nya seperti apa. Ya. Kalau misalkan kita mau klik dengan terukur ya tinggal kita masukkan angkanya ya. Kita tahan dulu. Kemudian kita masukkan 2000, enter 2000 dalam satuan mili ya. Nah, berarti dia sudah seperti ini ya. Sudah menjadi 3 dimensi, panjang, lebar dan tinggi. Ya. Oke, jadi di situ fungsinya push dan pull ya. Kalau kita lihat icon toolsnya seperti ini. Tapi kalau saya selalu menggunakan shortcut yaitu P supaya mempercepat ya. Ya, seperti ini. Misalkan kalian juga mau membuat suatu di sini, misalkan rectangle di sebelah sini. Nah, ini kita sudah bisa melihat ada perbedaan surface permukaan ya. Di surface yang sama, permukaan yang sama, maka ini sudah bisa di push ya. Push. Nah, dia akan keluar seperti ini. Nah, dalamnya adalah kosong ya, dalamnya kosong. Ini yang membuat SketchUp tuh sangat ringan ya, tidak solid atau tidak penuh ya. Jadi ini hanya main permukaan yang kita tarik-tarik ya. Nah, seperti ini, misalkan mungkin ada circle, tarik seperti ini ya. Nah, ini adalah fungsi push dan pull ya, untuk menekan dan menarik. Kalau menekan ya tinggal kita tarik ke dalam, kita tekan ke dalam. Nah, seperti ini. Nah. Oke, dan perlu diketahui bahwa push dan pull ini selalu di permukaan yang datar ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan permukaan yang lengkung seperti ini. Jadi dia tidak akan bisa, cannot push and pull curve ya, or smooth surface. Jadi dia nggak bisa mempush atau pull permukaan yang lengkung dan halus. Ini bisanya hanya di ujung-ujung saja. Ini selalu dan sangat sering digunakan untuk membuat model 3 dimensi ya. Ya, jadi harus dihafal nanti. Jadi harus sangat tahu ya. Ya, misalkan membuat rumah ya tinggal kita push seperti ini, kemudian kita buat line di ujungnya sebagai titik ya. Kemudian kita turunkan ke bawah. Nah, kemudian kita bisa ukir di sini misalkan seperti ini. Kemudian baru kita push ke sana ya, push. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa jika kita push atau pull ya, pas di permukaan on face-nya dia akan otomatis mendelete apa yang bertemu itu ya. Kemudian untuk perintah selanjutnya misalkan sama, tidak perlu kita menggeser-geser sana, tinggal klik 2 kali dia otomatis akan mengikuti komen yang terakhir ya. Kurang dalam tinggal kita push seperti ini ya. Nah, ya, jadi push dan pull ini sangat menjadi faktor utama ya dalam menggunakan SketchUp. Jadi benar-benar harus bisa dikuasai. Nah, ya, jadi penting banget harus bisa memahami tentang
push dan pull ya dengan soketnya P. Oke, kemudian yang di bawahnya ada follow me ya. Follow me itu berarti kalau bahasa Indonesia adalah ikuti aku ya. Nah, ikuti aku dalam artian di sini push dan pull-nya mengikuti sesuatu benda atau objek. Misalkan ini contohnya saya membuat garis ya, kita harus membuat track-nya dulu supaya dia bisa mengikuti. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, kemudian coba kita buat di sini rectangle ya. Nah, rectangle. Nah, kita akan push mengikuti dengan garis track ini ya. Jadi kita push dulu supaya menjadi sebuah 3 dimensi karena dia akan mengikuti track yang ke sana. Nah, kalau kecuali beda lagi kalau tadi saya membuatnya rectangle-nya sudah berdiri seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini bisa kita follow me ya, follow me. Atau ini ya, kalau di tools barnya follow me. Kemudian kita klik sekali surface-nya, kemudian kita track ya, kita retract ini naik ke atas, kemudian kita ikutin kemana arah dari surface itu, kita ikuti kemana dari track itu berjalan. Nah, dia akan jadi seperti ini. Jadi sering digunakan untuk biasanya railing tangga ya, pegangan tangga yang kadang-kadang belok-belok. Nah, itu paling mudah menggunakan follow me ya. Bedanya adalah dengan yang push tadi, dia kalau push dia selalu lurus ya, kalau follow me dia bisa berkelok-kelok atau mengikuti track yang kita buat. Oke ya, itu follow me, nah, bisa kalian pelajari. Kemudian selanjutnya adalah offset ya, dengan sukat F. Offset ini berarti untuk kita menggandakan surface atau garis ya. Contohnya seperti ini, kita coba delete dulu. Nah, supaya mempercepat seperti ini, kita klik objeknya selama 3 kali ya. Klik. Nah, otomatis dia akan terselect semua 3 kali. Ini juga daripada satu-satu ataupun langsung sini juga seperti bisa di drag. Tapi kalau misalkan mau supaya ini aja yang terdelete, tinggal klik 3 kali di mana sembarang tempat di surface-nya ya. Nah, klik 3 kali cepat, dia akan terselect semua, kemudian klik delete di keyboard. Oke, kemudian selanjutnya kita belajar tentang offset ya, offset tadi ya. Ya, coba kita buat rectangle. Nah, seperti ini. Offset itu soketnya F ya, jadi F. Nah, ini kalau kita dekatkan dia sudah langsung tertempel ya, tertempel di garis tepi. Nah, ini kalau kita klik kiri, kemudian kita tarik keluar, dia akan membentuk surface seperti ini, offset ya. Sama seperti di AutoCAD ada offset juga. Mau ke dalam boleh, mau keluar juga tidak masalah. Nah, biasanya ini sering digunakan untuk dinding ya. Jadi kita membuat ruangannya, kemudian kita offset ke dalam 1500 atau 150 cm. Jadi seperti ini. Kemudian, nah ini bisa kita jadikan dia dinding ya. Nah, jadi itu fungsinya offset ya, untuk kita menggandakan surface permukaan. Ya. Oke, selanjutnya setelah offset ya, outer set dengan solid tools ini jarang sekali kita pakai, kita lewati saja ya. Kemudian tape measure ini adalah untuk mengukur ya, sama seperti yang ada di sini. Jadi langsung keluar ukuran seperti ini, kita klik yang pertama, klik yang kedua, dia akan langsung ketahui berapa panjang dari garis ini ya. Jadi kalau kita klik, dia akan keluar di sini di bawah ya. Klik di sini sama klik di sini juga bisa langsung muncul di sebelah kursor kita 4497, atau yang di bawah sini juga akan keluar. Nah, itu untuk mengukur berbagai jenis yang ada di sini. Jadi misalkan ini kita ingin tahu tape-nya ya, sokatnya T ya. Nah, ini tingginya 2280 ya. Kemudian lebarnya berapa? Oh, ternyata 4197. Nah, seperti itu. Jadi tape ini untuk mengukur. Ya, kemudian di bawah tape measurement ini ada protractor ya. Ini juga sama tapi untuk mengukur sudut ya. Jadi misalkan kita di sini, klik di sini, klik di sini, kemudian klik di atas ya 90 derajat. Misalkan saya membuat garis ngawur ya kasarannya. Ini berapa derajatnya? Berarti kita membuat tadi ya tools yang
protektor atau yang ini. Kemudian klik sini sampai warnanya hijau, kemudian klik lagi, klik kiri ya, kemudian klik lagi garis ini. Nah, muncul di sini 54,6 derajat kemiringannya. Nah, biasanya muncul garis imajiner seperti ini yang cukup mengganggu, kalian harus delete lah kalau menurut saya, delete aja nanti supaya mempermudah dalam menggambar. Ya. Oke, jadi itu adalah protektor. Kemudian di sini ada akses, ya, atau sini juga sama ya. Nah, ini fungsinya untuk kita mengubah apa yang sudah ada di sini. Nah, ini kalau kita lihat standarnya ada yang biru ke atas, yang merah ke kiri, yang hijau ke dalam ya. Jadi ini bisa kita ubah, misalkan yang biru ke atas, kemudian hijau. Nah, dia akan berubah seperti ini. Merahnya jadi ke sana, jadi miring bendanya, padahal tadi lurus. Nah, seperti ini tadi. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Nah, itu untuk mengubah sumbu ya, tapi jarang sekali dipakai. Kemudian selanjutnya ada dimension. Nah, berarti ini untuk mengukur panjang tapi secara tertulis ya. Nah, seperti ini muncul tulisan, dan tulisan ini bisa kita lihat di berbagai sudut ya. Biasanya ini untuk construction drawing ya, untuk pembangunan bisa kita lihat langsung berapa dimensinya. Kemudian dimensi ya, dimensi ini yang ini juga bisa langsung ditarik garisnya, paskan di sini atau di sudut ke sudut ya, itu bisa. Tapi kalau misalkan mau langsung dari garis kita tarik juga bisa, tidak masalah, sama aja. Sampai warna biru baru kita tarik ke sini. Nah ya, jadi itu untuk memberikan dimensi atau ukuran. Kemudian selanjutnya ada teks ya. Kalau kita ketik teks di sini dia akan muncul kalau di AutoCAD namanya leader ya. Nah, kita klik di sini, jadi di sini langsung mengetahui berapa luasan area yang saya select. Di atas itu ada sekitar 3611 meter square ya. Jadi itu untuk mengetahui, ataupun kita tulis di sini material atap misalkan ya. Nah, dia akan bisa berubah menjadi tulisan teks ya. Kalau tadi standarnya adalah surface ya. Nah, kalau kita ubah menjadi teks juga bisa. Biasanya untuk construction drawing tadi ya, ukurannya, kemudian materialnya apa. Nah, itu kita bisa tambah keterangan dengan teks ya. Kemudian ada 3D text, ini berarti kita membuat teks secara 3 dimensional. Kalau kita klik, dia akan muncul window seperti ini, place 3D text. Yang coba kita ketik rumah arsitektur misalnya, arsitektur, biarkan saja seperti ini, kemudian kita klik. Nah, dia otomatis akan muncul tulisan di sini dan kita klik. Nah, dia otomatis nempel sudah di sini ya. Kita bisa edit dengan scale ya, kalau mau memperbesar, mengecilkan ya. Nah, ini bisa kita ubah dengan scale. Mau mempertebal juga bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi itu teks secara 3 dimensional ya. Jadi ini 3D text-nya, atau klik di sini ya, dia akan muncul teks seperti ini. Fontnya bisa kalian pilih sesuai dengan kesukaan ataupun desainnya seperti apa, mau bold atau mau reguler, ukurannya berapa. Tapi kalau saran saya ukuran buat aja standarnya, nanti tinggal edit di bendanya ya. Nah, ini yang enter tag tadi, ini sudah langsung mengikuti surface-nya di arah mana saja. Ya, itu ya untuk 3D text. Kemudian section plane ya. Ini kalau kita klik di sini, dia akan muncul Windows di mana dia akan mencoba untuk membuat potongan ya. Nah, coba kita buat potongan section 1. Dia akan muncul seperti ini bentuknya. Nah, kalau seperti ini dia akan memotong ke sebelah sana ya. Coba saya select, kayak saya klik garis potongnya, dia akan terpotong seperti ini. Ya, kalian lihat tulisan arsitekturnya terpotong ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau section plane-nya berubah ya, section plane-nya kita rubah dari atas ke bawah. Nah, seperti ini dia akan turun ke bawah. Nah, ya. Kalau misalkan dalamnya mau diperlihatkan ya ini ya.
klik kanan, nanti di sini ada section, klik centang saja, nanti akan keluar seperti ini. Kita tinggal klik, dia akan lubang, klik akan tertutup. Oke, jadi itu adalah section, sering juga dipakai untuk biasanya gambar ortografi denah ya, kelihatan dari atas ruang-ruangannya seperti apa, itu biasanya sering menggunakan section ya, section plane. Oke, selanjutnya ada Advanced Camera Tools, kemudian Interact, Sensebox. Ini tidak perlu kalian pelajari dulu karena jarang juga dipakai. Nah, jadi seperti itu aja untuk kali ini ya, pelajaran kali ini yaitu tentang tools ya. Jadi ini sangat penting, terutama yang bagian push dan pull. Kemudian ada move, rotate, scale, ini sering sekali dipakai. Kemudian ada penghapus dan pen bucket. Nah, jadi beberapa tool ini sangat sering digunakan untuk menggambar di 3 dimensi ya. Oke, seperti itu ya basic pembelajaran tentang tools ya. Kalau di SketchUp silahkan dipelajari sendiri, di upgrade sendiri ya, dipelajari, silahkan dipelajari dan dikembangkan sendiri. Kurang lebih basicnya seperti itu ya. Oke, kurang lebihnya dari saya, terima kasih dan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.